Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ayu dari kelas 12 US. Hari ini akan menjelaskan mengenai kritik dan esai. Kritik adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Karakteristik kritik adalah: pertama, berisi penilaian secara keseluruhan; kedua, bersifat objektif; ketiga, terdapat sinopsis karya; empat, genrenya adalah teks eksposisi; kelima, terdapat kata ganti orang ketiga atau pengamat; keenam, topik terkait sebuah karya. Sedangkan esai diartikan sebagai karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Karakteristik esai adalah: 1. Berisi ulasan hanya pada satu hal saja; kedua, bersifat subjektif; 3. Tidak perlu ada sinopsis karya; 4. Memiliki genre persuasif; 5. Terdapat kata ganti orang ke satu menggunakan kata aku atau saya; keenam, topiknya tidak terkait sebuah karya. Dari karakteristik yang telah saya sebutkan, kita dapat melihat perbandingan antara kritik dan esai. Berdasarkan keutuhan pembahasannya, kritik difokuskan secara menyeluruh, sedangkan esai hanya fokus pada satu hal saja. Berdasarkan cara penilaian, kritik dilakukan secara objektif disertai data dan alasan yang logis, sedangkan esai dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Di kritik kita dapat melihat sinopsisnya, sedangkan esai jarang terdapat karena tidak diperlukan atau tidak diwajibkan. Kritik menggunakan kata ganti orang ketiga atau pengamat, sedangkan esai menggunakan kata ganti orang ke satu, yang itu berarti menggunakan kata aku atau saya. Sedangkan berdasarkan genre, kritik memiliki teks eksposisi, yaitu merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Sedangkan esai memiliki genre persuasif. Menurut KBBI, kata persuasif diartikan sebagai ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya. Unsur kebahasaan dari kritik dan esai: pertama, menggunakan kalimat persuasif; kedua, menggunakan ungkapan yang mengomentari; tiga, menggunakan istilah teknis; keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Unsur kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata yang sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum kita membuat kritik atau esai, kita harus tahu proses pembuatannya terlebih dahulu. Pertama, kita harus menemukan objek yang dikaji. Kedua, kita identifikasi atau kita mencari lebih tahu mengenai objek tersebut. Lalu ketiga, kita menilai karya tersebut atau yang disebut dengan kritik atau esai. Sedangkan untuk struktur kritik dan esai, pertama kita menyatakan pendapat kita, lalu kita taruh argumentasi di situ. Lalu tahapan terakhir adalah penegasan ulang atau reiterasi. Sampai di sini saja video kita hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kritik dan saran diterima dengan tangan terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.